Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, pembelajar hebat channel Coach Prim. Apa kabar? Selamat datang kembali di channel Public Speaking, Motivasi, Self Development, dan Leadership kebanggaan kita semua. Semoga dalam keadaan baik hari ini. Topik kali ini sangat menarik karena merupakan salah satu cara meningkatkan skill public speaking Anda secara signifikan. Sebelum saya share, silahkan like, subscribe, dan aktifkan loncengnya sebagai bentuk dukungan untuk bertumbuhnya channel ini. Terima kasih. Hai, pembelajar hebat. Menurut Anda, seorang public speaker itu dilahirkan atau dibentuk sih? Bahasa simpelnya dilahirkan itu kaitannya dengan bawaan atau bakat. Sementara dibentuk itu adalah hasil proses dari latihan, berkarya, dan juga jam terbang. Berdasarkan pengalaman saya, public speaking adalah sebuah skill yang bisa dipelajari oleh siapapun. Sebelum belajar tentang teknik public speaking, misalnya gestur, suara, artikulasi, intonasi, pitch control, pernafasan, hingga persiapan apa saja yang harus dilakukan, satu hal, pembelajar hebat semua harus memahami bahwa akar dari public speaking itu adanya di level percaya diri. Masalahnya, 74% orang di dunia mengalami yang namanya glossophobiya atau ketakutan untuk berbicara di depan umum. Sehingga menjadi sesuatu hal yang menantang nih. Gimana caranya menyelesaikan masalah itu di dalam diri mereka, bagaimana mereka berproses dan mendobrak keterbatasan dirinya. Nah, kali ini saya akan share ke pembelajar hebat semua tentang kisah saya, bagaimana dulunya saya sampai dengan hari ini. Semoga bermanfaat untuk Anda semua. Mendobrak keterbatasan diri dapat diusahakan dengan proses. Artinya, public speaker dibentuk melalui proses, bukan ujuk-ujuk lahir dengan bakat. Izinkan saya berbagi kisah hidup saya untuk memperjelas apa yang saya maksud barusan. Saya tumbuh dari seorang anak kecil yang pemalu, minderan. Saya tidak pernah menyangka bahwa hari ini saya sangat menikmati berada di atas panggung, berbicara di hadapan banyak orang, berbagi pengetahuan dan pengalaman. Orang-orang bilang saya ini raja tampil. Apa yang terjadi hari ini bukanlah sesuatu hal yang gampang, teman-teman. Mendobrak keterbatasan diri dari yang dulunya saya pribadi yang minder, itu butuh sebuah keberanian besar dan komitmen yang tinggi. Teman-teman bayangin, mindernya saya itu bukan di level 0, tapi benar-benar di level minus. Dan untuk bisa ada di posisi perubahan seperti sekarang ini, komitmen pada diri sendirinya tuh harus tinggi banget. Masih teringat pengalaman zaman sekolah dulu, saya nangis sampai ngompol di sekolah waktu diminta guru presentasi depan kelas. Dan gara-gara itu teman-teman saya tuh ngebully saya, mereka ngetawain saya. Saya sampai nggak mau masuk sekolah. Pokoknya bicara depan umum tuh adalah sesuatu yang traumatis banget buat saya. Dari mulai saya SD sampai kuliah gitu, bicara di depan umum itu bukan sesuatu hal yang nyaman buat saya. Kalau misalkan guru di kelas bertanya, ayo siapa yang mau bertanya? Saya nunduk. Siapa yang nanti hari Senin mau bacain Undang-Undang Dasar? Saya menghindar. Siapa yang mau presentasi depan kelas? Saya pura-pura nggak dengar. Saat SMP, saya ingat ada pemilihan pengurus OSIS. Ternyata salah satu seleksinya adalah menyampaikan pidato 3 menit. Dan saat momen itu terjadi, tau nggak apa yang saat itu terjadi? Saya cuma diem, saya nge-freeze kaku, terus saya cuma bilang gini, hai, saya Putri. Terus saya nervous, saya keluar keringet dingin, and after that, saya turun dari panggung itu. Dan kejadian ini berlangsung sampai saya kuliah, ya saya kayak gitu. Saat kuliah, akhirnya saya pengen coba deh berubah gitu ya.
Terus saya memberanikan diri, salah satunya join ke sebuah perusahaan direct selling ceritanya. Saat itu sih sebenarnya tujuan saya cuma satu, saya pengen dapat penghasilan tambahan, punya uang, bisa bayar kosan dan lain sebagainya. Nah, singkat ceritanya, ada suatu momen di mana perusahaan tersebut bikin sebuah event, mengundang 30 orang calon customer di hotel berbintang acaranya. Terus saya ditugaskan untuk presentasi mengenai paradigma kesehatan dan produk yang mereka jual. Nah teman-teman, sekali lagi masalahnya terjadi adalah karena level percaya diri saya tuh rendah banget. Otomatis saat itu presentasi saya tuh enggak banget, jelek banget. Udah sayanya nervous, saya ngomong banyak filler words, yang itu pokoknya saya gagap, itu jelek banget. Terus saking nervousnya saya, itu kan di meja ada display produk gitu kan. Nah itu saking nervousnya saya, nggak tahu kenapa saat itu saya bisa nyenggol dan produk-produknya tuh bisa jatuh itu ke bawah berantakan, dan saat itu audiens yang di belakang udah mulai ngetawain saya, yang di depan udah mulai. Mereka tidak menikmati sesi itu dan akhirnya mentertawakan saya, kasih feedback jelek, dan otomatis kisah ini nyampe ke atasan saya dapat teguran, dan itu adalah sesi yang sangat buruk. Saya dapat teguran, pokoknya saya dicap jelek, dan pengalaman itu benar-benar bikin mental saya down. Dalam perenungan diri, itu saya sedih banget, pulang, ngurung diri di kamar. Dalam perenungan hampir kurang lebih 7 hari, sampai akhirnya saya mendapatkan satu titik balik gitu ya. Saya mendapatkan sebuah kesadaran, kalau seandainya saya terus-terusan memelihara sifat minderan ini, saya akan semakin terpuruk. Akhirnya ada satu titik, saya bilang ke diri saya sendiri, oke, saya mau berubah. Saya mau bangkit, saya harus berubah. Nah gimana caranya? Mulai dari hari ini saya berani untuk terima tugas-tugas presentasi, saya berani bicara depan publik, dan caranya apa? Saya harus latihan. Akhirnya mulai di rumah tuh saya jajarin bangku kosong, saya pura-pura cerita, ngobrol, seolah-olah ada audiensnya. Saya undang teman-teman saya, asisten rumah tangga, adik-adik saya, keluarga saya, sering saya dudukin di situ untuk dengerin saya presentasi. Saya latihan, rekam, dengar suara saya sendiri, lihat video saya, sampai akhirnya itu mengasah skill saya dan meningkatkan level percaya diri saya. Ternyata betul pepatah bilang, satu-satunya obat untuk melawan fobia adalah melakukan apa yang jadi fobia itu. Nanti lama-lama kita akan terbiasa ya. Dan hari ini saya sangat mencintai diri saya. Saya bersyukur bahwa saya berhasil mendobrak keterbatasan diri melalui sebuah pergulatan ego yang sangat panjang, dan today I love being me. Bahkan saat ini saya bukan hanya menjadi pembicara nasional, tapi juga pembicara internasional. Banyak hal yang berubah dalam hidup saya terjadi ketika saya berani untuk membuat sebuah keputusan. Jadi pesan saya untuk Anda hari ini, apapun pergulatan yang sedang Anda hadapi dengan ego Anda, saat ini, hari ini, beranilah ambil keputusan untuk berubah. Melalui training dan coaching yang saya lakukan, saya menemukan sebuah kebahagiaan tak ternilai ketika menyaksikan transforming dan changing dalam diri orang lain. Karena ternyata pengalaman membantu orang lain juga menjadi sesuatu hal yang membuat saya terus belajar dan bertumbuh menjadi lebih baik lagi dalam hidup. Ingat kata Bruce Lee tentang practice makes perfect. Apa maksudnya? Untuk menjadi ahli, Anda perlu latihan secara konsisten. Semakin banyak latihan, maka semakin ahli di bidang yang dipilih. Seorang ahli itu menggunakan 1 jam tiap hari untuk berlatih. Perbuatan dan keputusannya hari ini itu akan membentuk Anda dalam 5 tahun ke depan, atau bisa kurang daripada itu. Setidaknya dibutuhkan 10.000 jam untuk latihan dan membuat karya jika ingin jadi ahli di bidang apapun. Oke ya, jadi kuncinya latihan.
Misalnya Anda latihan 1,5 jam nih setiap hari public speaking. Dalam setahun itu udah ada 547,5 jam lebih. Oke. Nah, ngomong-ngomong kalau mau jadi ahli, berarti kalau kita hitung-hitung, itu sekitar 18,2 tahun. Wih, lama ya? Capek juga ya? Well, memang yang namanya proses itu butuh capek, harus ada usahanya. Kita harus berani mendobrak keterbatasan diri. Kalau mau lebih cepat berarti latihannya bikin 5 atau 6 jam sehari. Atau jadikan ini sebagai sebuah profesi. Tapi kan capek, coach. Ya memang capek. Sukses harus berusaha. Kalau mau nggak ngapa-ngapain, mau gagal, mau nggak dapat pencapaian apa-apa, ya udah kita rebahan aja. Ingat satu hal ya, usaha kita itu tidak menjamin keberhasilan. Tapi kalau kita nggak ngapa-ngapain, otomatis menjamin kegagalan. So, teruslah berlatih. Kalau perlu, Anda masuk ke dalam program-program training dan coaching untuk meningkatkan skill public speaking seperti yang saya lakukan dulu. Saya cari program mulai dari yang gratisan, yang bayarnya murah, saya nabung sampai bisa ikut program yang mahal. Intinya latihan, dan berani mendobrak keterbatasan diri butuh komitmen yang tinggi. Kalau Anda mau, Anda pasti bisa. Baiklah, pembelajar hebat yang saya cintai dimanapun Anda berada, demikianlah yang dapat saya sharing pada hari ini. Jika teman-teman mau berbagi seputar tips atau komentar bagaimana teman-teman mendobrak keterbatasan dirinya, silakan tulis di kolom komentar. Kalau masih ada pertanyaan, juga silakan tulis di kolom komentar. Saya akan menjawabnya untuk Anda. Yang baru mampir, yang baru kenalan sama Coach Prim, jangan lupa di subscribe, like, dan aktifkan loncengnya supaya bisa dapat konten terbaru dari saya. Sampai ketemu di video selanjutnya. Terus semangat meningkatkan diri. Raih mimpimu menjadi pembicara handal dan mahal.